Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Pada pembelajaran hari ini nanti kita akan ada apersepsi terlebih dahulu, lalu kita akan belajar barisan aritmatika, lalu deret aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke barisan dan deret aritmatika, ada prasyarat untuk mempelajari materi ini, yaitu kalian harus mengenali tentang pola bilangan. Nah, materi pola bilangan ini sudah kalian pelajari ketika kalian di SMP. Nah, sekarang yuk coba kita ingat-ingat pola bilangan kemarin. Misalnya nih, ada pola bilangan yang seperti ini. Ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, ini merupakan pola bilangan persegi atau juga dapat dikatakan pola bilangan kuadrat. Nah, mengapa kuadrat? Nah, karena 1 ini merupakan hasil dari 1 kuadrat, 4 hasil dari 2 kuadrat, 9 hasil dari 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini merupakan pola bilangan. Nah, jadi barisan-barisan bilangan ini, barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya memiliki suatu pola. Contohnya lagi misalnya ada barisan bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ini dinamakan barisan bilangan Fibonacci. Nah, barisan bilangan Fibonacci adalah barisan yang terdiri atas bilangan dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, ini seperti ini. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Nah, di kehidupan sehari-hari kita juga ada pola-pola bilangan seperti ini, barisan-barisan bilangan seperti ini. Contohnya, misalnya kita ingin membeli suatu barang secara online. Nah, pasti ada ongkos kirimnya kan ya, ongkirnya. Nah, ongkos kirimnya ini pasti nanti akan sesuai dengan jarak antara kita dengan sellernya. Semakin jauh jaraknya, akan semakin mahal juga ongkirnya. Atau contoh lain, ketika kita menaiki taksi yang memiliki argo. Nah, pada setiap kilometer, biaya taksi akan meningkat mengikuti berapa kilometernya. Atau mungkin ada juga pola bilangan saat kita menabung di bank. Nah, pada saat kita menabung di bank, pasti nanti akan ada bunga tunggalnya kan ya. Nah, jadi dalam kurun waktu tertentu, misalnya per tahun, saldo tabungan kita akan terus bertambah. Nah, dengan ditambahkan dengan bunga tersebut, menciptakan suatu barisan bilangan yang terdiri dari saldo tabungan kita. Nah, semua kegiatan tadi ini akan membentuk suatu barisan bilangan yang disebut barisan aritmetika. Nah, kita akan mempelajari barisan dan deret aritmatika hari ini untuk mengetahui cara yang paling mudah untuk menghitung permasalahan yang berkaitan dengan ini tadi, misalnya ongkos kirim, biaya taksi, saldo tabungan, dan gaji tahunan misalnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, mengapa kita harus belajar barisan dan deret aritmatika adalah agar kita dapat bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dengan disiplin dan jujur, mampu memberi saran dan kritik, serta dapat dengan tepat menjelaskan barisan dan deret aritmatika, dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika dulu. Ini ada suatu kegiatan, ada suatu masalah. Bayangkan, Anda seorang penumpang taksi. Nah, Anda harus membayar biaya buka pintu sebesar Rp15.000 dan argonya Rp5.000 per kilometer. Nah, lalu pertanyaannya, berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km?
Nah, ini ada ilustrasinya ya. Jadi misalnya kalian mau naik taksi nih. Nah, ongkos buka pintunya sudah 15.000. Lalu kalau kalian menaiki taksi tersebut dengan jarak tempuh 1 km, nanti kalian akan membayar Rp20.000. Nah, karena harga 1 kilometernya adalah 5.000. Nah, kalau 2 kilometer ditambah Rp5.000 lagi. Jadi nanti biayanya adalah Rp25.000. Nah, pada saat 3 kilometer tambah lagi 5.000. Sehingga nanti biayanya adalah Rp30.000. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita menempuh jarak 5 km, 10 km, 5 km, atau mungkin yang lebih banyaknya lagi. Nah, ini masalahnya tadi ya. Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu sebesar Rp15.000 dan argonya Rp5.000 per kilometer. Nah, pertanyaannya, berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nih, yang pertama kita ketahui adalah biaya awalnya, biaya buka pintu. Nah, biaya buka pintunya adalah Rp15.000. Dan yang kita ketahui kedua adalah biaya per kilometernya, yaitu sebesar Rp5.000. Nah, lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah biaya jika telah ditempuh jarak sepanjang 10 km dan 50 km. Nih ya yang ditanya. Nah, terus bagaimana cara mencarinya ini? Nah, kita kumpulkan dulu informasi yang kita dapat tadi menjadi sebuah tabel seperti ini. Nah, pada jarak ke 0 nih, pada baru buka pintu, biayanya Rp15.000. Nah, kalau sudah jalan sepanjang 1 km, ditambah Rp5.000, jadi Rp20.000. Kalau 2 km, jadi Rp25.000, 3 km, Rp30.000, 4 km, Rp35.000, dan seterusnya. Nah, Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000, dan seterusnya ini dapat kita notasikan dengan huruf U besar. Nah, untuk suku yang pertama, Rp15.000 ini dapat kita notasikan dengan U1. Kalau yang suku kedua, U2. Suku ketiga, U3. Suku keempat, U4. Suku kelima, U5. Ini ya. Nah, untuk suku kelima masih mudah nih kita tentukan dengan cara mencacah kan ya. Tadi tinggal ditambah 5.000, tambah 5.000, tambah 5.000. Nah, tapi kalau untuk suku ke-10, suku ke-100, suku ke-1000, pasti akan memerlukan waktu yang lama untuk mencobanya. Nah, jadi untuk mempermudah proses perhitungan kita untuk mencari berapa biaya di 10 km dan 50 km, kita akan cari suatu rumus yang dapat mempermudah kita menghitungnya. Nah, sebelum itu coba lihat dulu nih. Biaya taksi tersebut tadi kan dapat dituliskan menjadi seperti ini nih, menjadi barisan bilangan. Barisannya Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000, Rp30.000, Rp35.000, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ini membentuk suatu pola bilangan dengan selisih atau beda 5.000 di antara kedua suku yang berdekatan. Nah, barisan bilangan ini dinamakan barisan aritmetika, yaitu barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Nah, ini ya yang dinamakan baris aritmetika, baris bilangan yang mempunyai selisih tetap di antara suku-suku yang berdekatan. Nah, sekarang kita cari rumus dari barisan aritmetika ini. Nih, coba kita misalkan
U1-nya itu A, suku pertamanya A. Nah, ini tabel yang tadi ya, jarak 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N kilometer. Lalu biayanya tadi dari 15.000 ditambah 5.000 jadi 20.000, terus selanjutnya 25.000, 30.000, 35.000, dan seterusnya. Nah, sukunya ini juga tadi dapat kita ubah menjadi U1, U2, U3, seterusnya sampai ke UN. Nah, lalu U2, antara U1 dengan U2 kan mempunyai selisih tetap kan ya tadi, antara U1, U2, U2, U3, U3, U4 mempunyai selisih tetap. Nah, untuk mencari selisihnya tinggal kita kurangkan, misalnya U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, dan seterusnya sampai UN dikurang 1. Nah, ini selisihnya ini kita misalkan dengan B. Nah, jadi setelah kita misalkan suku pertamanya A dan selisihnya B, nah kita bisa menotasikan setiap barisan ini. Nah, menjadi suatu rumus nantinya. Contohnya nih, 15.000. 15.000 adalah suku pertamanya U1. Nah, tadi U1 kita misalkan dengan A, kita tulis di sini A. Nah, lalu U2-nya. U2-nya 20.000. Dapat dari mana kita 20.000 tadi? 20.000 ini kita dapatkan dari 15.000 ditambah 5.000. 15.000-nya tadi adalah A, kita misalkan, dan 5.000 adalah selisihnya, kita misalkan B. Jadi 20.000 atau suku kedua bisa kita notasikan dengan A ditambah B. Nah, bagaimana dengan suku ketiga? Suku ketiga 25.000 ini kita dapatkan dari 15.000 ditambah 2 dikali 5.000. Nah, 15.000-nya ini tadi adalah A ditambah 2, 5.000-nya B. Nah, jadi U3 bisa kita tuliskan dengan A ditambah 2B. Lalu bagaimana dengan U4? Nah, U4 30.000 ini kita dapatkan dari 15.000 ditambah 3 dikali 5.000. Ya kan ya, 3 dikali 5.000, 15.000. 15.000 ditambah 15.000 jadi 30.000. Nah, sekarang kita notasikan dengan permisalan kita tadi. 15.000-nya jadi A ditambah 3, 5.000-nya jadi B. Nah, jadi U4 sama dengan A ditambah 3B. Nah, bagaimana dengan U5? Oh, sama U5 ini. Berarti ini 15.000 ditambah 4 dikali 5.000. Nah, 15 ya jadi A ditambah 4, 5.000-nya jadi B. Ya. Nah, lalu kalau U ke N, UN-nya. Nah, UN-nya tetap sama nih. Berarti 15.000 nih kan semuanya ada 15.000. Nah, berarti UN-nya juga ada 15.000. Ditambah, nah perkaliannya berapa ini perkalian dengan 5.000-nya? Nah, kalau U1 perkalian dengan 5.000-nya nggak ada, berarti 0 ya. Kalau U2 1 dikali 5.000. Kalau U3-nya 2 dikali 5.000. U4-nya ada 3 dikali 5.000. U5-nya ada 4 dikali 5.000. Nah, kalau U ke N, nah coba kita lihat nih polanya. Kalau misalnya 1, di sini 0. Kalau di sini 2, di sini 1. Di sini 3, di sini 2. Di sini 4, di sini 3, di sini 5, di sini 4. Berarti kalau di sini N, berarti di sini N dikurang 1. Nah, ini ya. Kalau misalnya nih 2 dikurang 1 jadi 1. 3 dikurang 1 jadi 2. 4 dikurang 1 jadi 3. 5 dikurang 1 jadi 4. Berarti di sini N dikurang 1.
Nah, lalu 5.000-nya juga sama nih, berarti dikali 5.000 di sini. Nah, sekarang kita notasikan ininya sama seperti yang tadi, berarti 15.000-nya A ditambah N-1, 5.000-nya jadi B. Nah, jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dan UN adalah barisan aritmetika. UN ini adalah suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, jadi rumus suku ke N barisan aritmetika dapat kita tulis menjadi UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN-nya adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah urutan sukunya, dan B-nya adalah selisih atau beda. Nah, sudah selesai nih kita mendapatkan rumus suku ke N barisan aritmetikanya. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan masalah tadi, biaya taksi tadi. Nah, sekarang yang kita ketahui dari masalah tadi adalah A-nya ya, A-nya adalah 15.000 biaya pertamanya, lalu bedanya sama dengan 5.000. Ini ya, 20.000 dikurang 15.000 sama dengan 5.000. Nah, itu bedanya. Lalu yang ditanya adalah biaya taksi yang harus dibayar jika telah menempuh 10 km. Berarti nanti yang ditanyanya adalah U ke-11. Nah, kenapa U ke-11 bukan U ke-10? Karena coba lihat tadi nih tabelnya. Nah, kalau U1 itu 0, U2 1 km, U3 2 km. Nah, berarti 10 km nanti U-nya U11. Sama dengan yang 50 km. 50 km nanti U51. Cara penyelesaiannya kita pakai rumus UN tadi. Nah, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk mudah mengingatnya, UN sama dengan ANIP. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan yang ingin kita ketahui. Kita ingin mengetahui U ke-11-nya, berarti N-nya kita ganti 11. Nih, A-nya tadi kita dapatkan 15.000, kita masukkan. N-nya kita dapat dari sini tadi ya, jadi 11. Dikurang 1, dikali bedanya. Bedanya kita dapat 5.000. Kalau kita operasikan, 11 dikurang 1 jadi 10. 10 dikali 5.000 jadi 50. 15.000 ditambah 50.000 sama dengan 65.000. Jadi, biaya taksi jika telah menempuh jarak 10 km adalah Rp65.000. Nah, lalu sekarang yang biaya taksi jika telah menempuh 60 km. Tadi kita mencari U ke-51-nya. Nah, sama kita substitusikan lagi. N-nya adalah 51, A-nya 15.000, N-nya 51, B-nya 5.000. Nah, kita operasikan. 51 dikurang 1 jadi 50. 50 kali 5.000 jadi 250.000. 15.000 ditambah 250.000 adalah 265.000. Jadi, biaya taksi jika telah menempuh jarak 50 km adalah Rp265.000. Seperti itu. Nah, jadi sudah selesai permasalahan untuk materi barisan aritmetika. Untuk video selanjutnya, nanti kita akan mempelajari tentang deret aritmetikanya ya. Sampai sini untuk materi barisan aritmetika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.